Masih berbincang bersama dengan Bapak Denny Ridwan, PLT Direktur Surat Utang Negara DCP/PPR. Pak Denny, kita lanjutkan kembali Pak. Diluncurkan kalau tidak salah Pak Denny pada hari Senin kemarin di 21 Juni di 2021 dan hari ini sudah memasuki hari kedua. Bagaimana updatean atau perkembangan terbaru Pak Denny sampai dengan hari kedua ini, respon dari para investor? Luar biasa David, jadi responnya kita di hari pertama saja kemarin sudah mencatat complete order sebesar 477 miliar atau hampir 10% dari target 5 triliun. Ini saya khawatir janjinya seperti ori kemarin, sebelum hari penutupan sudah habis kuotanya, jadi buat para investor jangan nunggu, segera menghubungi mitra distribusi kita supaya tidak kehabisan kuota untuk investasi di SBR 10. Baik. Kalau saya memposisikan diri sebagai investor pemula, Pak, sebenarnya bagaimana cara untuk berinvestasi di SBR 010 ini, Pak Denny? Jadi untuk pemesanan dan pembelian atau investasi di SBR 10 ini seperti SBN lainnya, kita sudah menggunakan fully online system, menggunakan elektronik SBN, dan kita ada 26 mitra distribusi yang semuanya bisa di kontak selalu secara online melalui website atau melalui app. Jadi kita kerjasama dengan 14 bank, kemudian 4 sekuritas dan 6 perusahaan fintech company, semuanya secara online, tidak perlu datang ke kantor cabangnya mereka. Jadi tinggal lihat detailnya ada di website kemenq.id/sbr. Caranya bagaimana? Sama seperti kita mau belajar di marketplace, pertama registrasi tentunya. Yang penting adalah punya KTP, punya buku rekening bank, nanti akan dibuatkan oleh para mitra distribusi kita, prime kita, SID itu Single Investor Identification. Sehari cukup biasanya, setelah itu baru bisa mulai melakukan pemesanan, kemudian pembayaran menggunakan internet banking, ATM, bahkan bisa ke minimarket kita sudah bisa membayar. Setelah itu nanti dapat konfirmasi melalui gadget masing-masing berapa investasi kita setelah kita melakukan pembayaran. Jadi sangat mudah, sangat simpel, persis seperti kita belanja di marketplace. Baik, dengan sasaran milenial, Pak Denny, di mana sama-sama kita ketahui milenial ini rata-rata duitnya terbatas, Pak. Dengan nilai pemesanan dari range berapa ini, Pak Denny? Nah, jadi kita sudah menurunkan ya range minimal investasi dulu 5 juta. Sekarang tinggal 1 juta saja sudah bisa berinvestasi dan maksimal sebesar 3 miliar. Dan kita lihat dari beberapa penelitian sebelumnya, ada 2.000-an investor, terutama generasi Z dan pelajar, yang sudah mulai berinvestasi di jumlah 1 juta. Ini luar biasa buat kita, karena ke depan begitu mereka semakin dewasa, semakin punya kemampuan finansial yang bagus, mudah-mudahan investasinya pun semakin meningkat. Sehingga kita sebagai negara bisa semakin mandiri untuk pembiayaan pembangunan. Baik, Pak Denny, dari sisi strategi pemasaran Pak, dengan sudah dilakukan secara online begitu, apakah ini sangat membantu Pak, terutama di tengah pandemi saat ini? Menurut kami sangat membantu, karena kita lihat begitu pandemi mulai di tahun 2020, justru kita dari sisi jumlah nasabah maupun volume mengalami peningkatan. Dan ini juga dengan adanya sistem elektronik ini, membuat masyarakat semakin mudah berinvestasi. Kita lihat juga di daerah-daerah, kalau dulu berpusat hanya di Jakarta saja, sekarang hampir merata investornya itu ke kota-kota kecil di seluruh Indonesia juga ada. Jadi ini sangat membantu, dan termasuk melalui kita melakukan marketing secara online seperti ini. Jadi mereka dimanapun bisa melakukan pemesanan dan bisa mendapatkan informasi secara detail mengenai bagaimana cara berinvestasi di SBN Retail. Secara online ini sejak kapan, Pak Denny? Kita melakukan investasi di sistem di tahun 2018. Nah, waktu itu ada sedikit transisi, karena biasanya yang berinvestasi itu para generasi baby boomer, yang mereka bisa didatangi oleh para akun AR ya, akun representatif datang kepada para baby boomers ini dengan investasi yang besar. Begitu kita pindah ke yang online, ini yang baby boomers agak gagap karena bisa dilayani, sekarang sudah tersendiri. Nah, ini sedikit ada fase transisi, sementara kalau untuk yang milenial justru sangat cepat sekali mereka beradaptasi. Dan sekarang nampaknya sudah mulai, ya meskipun dari sisi jumlah investor paling banyak milenial, tapi kalau dari size-nya, tetap para baby boomers yang paling besar menempatkan dananya di SBN Retail kita. Baik, dengan harapan nanti ada proses transisi, milenial akan mengambil alih begitu Pak Denny? Mudah-mudahan demikian, milenial dan kita tadi, generasi Z, pelajar SMA dan mungkin kuliah awal, itu juga sekarang sudah mulai berinvestasi di SBN Retail.
Baik, Pak Denny, setelah SBR 010 ini pemerintah akan menerbitkan SBN retail seri apa saja Pak, dan kapan penerbitannya? Di tahun 2021 semester 2 kita ada rencana penerbitan 3 SBN retail lagi. Yang pertama adalah sukuk retail seri 015. Insya Allah akan kita launching di bulan Agustus. Kemudian dilanjutkan dengan yang konvensional lagi yaitu ORI 020 pada bulan September. Dan terakhir sukuk tabungan sama dengan non-tradable ya, seperti SBR di bulan November tahun 2021. Jadi kita akan memberikan opsi pilihan yang luas kepada masyarakat, apakah akan yang konvensional, yang syariah, yang tradable, non-tradable, yang 2 tahun, 3 tahun, semua bisa dibeli disesuaikan dengan preferensi resiko dan tujuan investasi dari masing-masing investor. Baik, dari beberapa produk tersebut Pak Denny, yang cukup menarik adalah yang berbasis syariah. Apakah sambutannya juga cukup signifikan sampai sejauh ini? Sejauh ini cukup signifikan karena kita lihat untuk yang syariah ini ada beberapa segmen tertentu yang memang dia hanya mau berinvestasi di yang instrumen yang syariah. Sementara kalau untuk yang SBR atau yang ORI kita lihat investornya lebih bervariasi. Tapi di sisi jumlah kita lihat antara yang syariah maupun yang konvensional, jumlah dari size penerbitan maupun dari jumlah investor relatif hampir sama saat ini, tidak terlalu jauh berbeda. Baik. Dari kalangan milenial ini lebih cenderung kemana, Pak Denny? Milenial saya lihat juga sama, baik ya konvensional mau yang syariah, proporsinya antara 30-40% untuk setiap kali penerbitan. Jadi nampaknya juga sama sih, ininya trennya tidak ada spesifik mana ya, karena menurut mereka juga mungkin karena sama-sama tipe oleh negara dan aman, dijamin, dan juga imbal hasil yang menguntungkan, makanya preferensi perbedaan antara seri konvensional nampaknya tidak terlalu besar untuk kalangan milenial. Baik, untuk penekanan kembali Pak Denny dari sisi profil risiko ini Pak, terutama bagi para investor pemula. Tadi juga sempat Anda singgung, ini dijamin negara dan cukup aman. Bagaimana penjabarannya Pak Denny? Jadi untuk pembayaran kupon maupun pokok dari SBN retail termasuk SBR ini sudah dijamin di dalam 2 undang-undang, yaitu Undang-Undang mengenai surat negara dan Undang-Undang APBN. Jadi sudah dialokasikan anggarannya sehingga tidak mungkin akan gagal bayar. Jadi kalau ini ada investasi lain, ada risiko gagal bayar, default. Kalau untuk yang SBN retail ini bebas dari default risk. Dan satu lagi mungkin yang ingin saya tekankan tadi ya, terkait keuntungan dari sisi perpajakan juga itu menarik. Dan yang juga menjadi salah satu pertimbangan dengan kita berinvestasi di SBN retail, kita bisa membantu negara ini untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan untuk penanganan pandemi misalnya. Jadi ini salah satu bentuk kontribusi warga negara untuk sama-sama kita gotong royong memulihkan ekonomi. Makanya kita menggunakan tagline pilihan berharga untuk tumbuh bersama sebagai suatu bangsa. Baik. Pak Denny, waktu kita cukup terbatas. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dan semoga untuk dari SBR 010 ini mendapatkan sambutan atau antusias dari para investor, terutama dari kalangan milenial. Terima kasih Pak Denny, sehat selalu Pak. Terima kasih David, terima kasih IDXNL. Terima kasih ada Bapak Denny Ridwan, PLT Direktur Surat Utang Negara DC PPR dan pembahasan